Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Amanda. Nama saya Nuraini Lubis. Nama saya Desti Wadi Siregar. Kami dari STAI Mandailing Prodi Tadris Biologi, mata kuliah Filsafat Umum. Di sini kami akan menjelaskan tentang Filsafat abad pertengahan, periode filsafat skolastik Islam. A. Latar belakang munculnya filsafat skolastik Islam. Munculnya filsafat skolastik Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, politik, dan intelektual dunia Islam pada masa kejayaannya, khususnya pada era dinasti Abbasiyah, abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Pada masa ini, kekhalifahan Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan filsafat. Salah satu faktor utama yang mendorong tumbuhnya filsafat Islam adalah semangat keilmuan yang tinggi serta keterbukaan peradaban Islam terhadap pengetahuan dari luar, khususnya dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Periode ini juga ditandai oleh munculnya berbagai aliran pemikiran, seperti Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas, serta Asy'ariyah yang mencoba mencari titik tengah antara rasionalisme dan tradisionalisme. Dalam konteks ini, para filsuf skolastik Islam bukan hanya berperan sebagai komentator atas pemikiran Yunani, tetapi juga sebagai pencipta sistem filsafat yang lengkap dan inovatif. Mereka mengembangkan konsep-konsep seperti wujud eksistensi, akal, nafs jiwa, dan ilahiyat ketuhanan, yang kemudian menjadi fondasi bagi diskusi filsafat dan teologi dalam tradisi Islam maupun Barat. B. Tokoh-tokoh sentral dalam filsafat skolastik Islam. Filsafat skolastik Islam berkembang melalui kontribusi luar biasa dari sejumlah pemikir Muslim yang tidak hanya menerjemahkan dan mempelajari warisan filsafat Yunani, tetapi juga mengembangkan pemikiran yang orisinal dalam kerangka Islam. Di antara tokoh-tokoh sentral dalam filsafat skolastik Islam, yang paling menonjol adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. 1. Al-Kindi, 801–873 Masehi, filsuf Arab pertama. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama dalam dunia Islam dan sering disebut sebagai filsuf Arab. Ia hidup pada masa awal dinasti Abbasiyah dan berperan penting dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan pemikiran filsafat Yunani di dunia Islam. Al-Kindi banyak menulis tentang berbagai cabang ilmu, termasuk logika, metafisika, matematika, astronomi, dan kedokteran. 2. Al-Farabi, 872–950 Masehi, guru kedua. Al-Farabi, yang dijuluki Al-Muallim Al-Thani, guru kedua, setelah Aristoteles sebagai guru pertama, merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sistematisasi filsafat dalam dunia Islam. 3. Ibnu Sina, 980–1037 Masehi, sistematisator filsafat Islam. Ibnu Sina, atau Avicenna dalam tradisi Latin, adalah tokoh filsafat dan kedokteran terbesar dalam dunia Islam. Dalam filsafat, Ibnu Sina dikenal sebagai tokoh yang berhasil membangun sistem filsafat Islam yang sistematis dan rasional. 4. Ibnu Rushd, tahun 1126 sampai tahun 1198 Masehi, pembela filsafat. Ibnu Rushd, atau Averroes, adalah filsuf Muslim terakhir besar dalam tradisi skolastik Islam. Ia dikenal sebagai pembela utama Aristoteles dan sangat kritis terhadap pendapat-pendapat Ibnu Sina yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Aristotelian murni. Ibnu Rushd berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi antara agama dan filsafat karena keduanya mengarah pada kebenaran yang sama. Ia mengklasifikasikan manusia dalam 3 golongan, masa awam yang cukup mengikuti syariat secara literal, teolog mutakalim yang mampu menafsirkan, dan filsuf yang menggunakan akal secara mendalam. C. Karakteristik utama filsafat skolastik Islam. Filsafat skolastik Islam merupakan fase penting dalam perkembangan pemikiran Islam pada abad pertengahan, terutama pada masa keemasan peradaban Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-13 M. Periode ini ditandai oleh usaha sistematis para filsuf Muslim untuk memadukan ajaran agama Islam dengan rasionalitas filsafat, khususnya filsafat Yunani yang diwarisi dari Plato dan Aristoteles. Munculnya filsafat skolastik Islam bukan hanya sebagai kegiatan intelektual murni, tetapi juga sebagai respons terhadap tantangan teologis dan sosial dalam masyarakat Muslim kala itu. Dalam konteks ini, terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan filsafat skolastik Islam dari bentuk filsafat lainnya. 1. Upaya rekonsiliasi antara akal dan wahyu. 2. Pengaruh filsafat Yunani dan pengembangan sistematis. 3. Pendekatan rasional dan logis yang ketat. 4. Fokus pada metafisika dan kosmologi. 5. Etika, politik, dan tujuan kehidupan. 6.
Kontribusi terhadap dunia barat dan transmisi ilmu. D. Pengaruh filsafat skolastik Islam terhadap budaya barat. Filsafat skolastik Islam tidak hanya memainkan peran besar dalam membentuk tradisi intelektual dunia Islam sendiri, tetapi juga memiliki pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan pemikiran di dunia barat, terutama pada masa abad pertengahan hingga awal Renaissance. 1. Proses transmisi melalui penerjemahan. Pengaruh filsafat skolastik Islam terhadap Barat bermula dari gerakan penerjemahan besar-besaran yang berlangsung di Eropa, terutama pada abad ke-12 dan 13 Masehi. Pusat-pusat penerjemahan seperti Toledo di Spanyol dan Sisilia menjadi jalur utama masuknya ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Disinilah karya-karya filsuf Muslim seperti Ibnu Sina, Avicenna, Ibnu Rushd, Averroes, Al-Farabi, dan Al-Ghazali diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. 2. Pengaruh terhadap filsafat skolastik Kristen. Salah satu dampak paling nyata dari pengaruh filsafat skolastik Islam adalah pembentukan filsafat skolastik Kristen yang berkembang pesat di Eropa Barat pada abad ke-12 hingga ke-15. Tokoh-tokoh besar dalam skolastik Barat seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan Duns Scotus sangat dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Muslim, khususnya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. 3. Peran dalam pembentukan kurikulum universitas di Eropa. Dengan semakin tersebarnya karya-karya filsuf Muslim di dunia Barat, banyak universitas yang memasukkan ajaran mereka ke dalam kurikulum resmi. Universitas Paris, Bologna, dan Oxford menjadi pusat pembelajaran filsafat yang bersumber dari teks-teks terjemahan karya Muslim. 4. Tantangan dan kontroversi di dunia Barat. Meskipun pemikiran para filsuf Muslim banyak diapresiasi di dunia Barat, tidak semuanya diterima tanpa kritik. Beberapa pemikiran Ibnu Rushd, khususnya tentang kekekalan dunia dan pembagian masyarakat berdasarkan kapasitas intelektual, dianggap bertentangan dengan doktrin Kristen. Gereja Katolik bahkan mengeluarkan larangan terhadap pengajaran Averroesme di beberapa universitas karena dianggap mengandung elemen rasionalisme ekstrim yang dapat mengancam otoritas wahyu. 5. Kontribusi terhadap Renaissance dan pencerahan. Pengaruh filsafat skolastik Islam tidak berhenti pada abad pertengahan. Gagasan-gagasan rasional dan argumentatif yang diwariskan para filsuf Muslim menjadi benih awal dari kebangkitan intelektual di Eropa, yang kemudian dikenal sebagai Renaissance. Semangat untuk kembali kepada rasio, eksplorasi alam semesta secara ilmiah, dan otonomi pemikiran dari otoritas keagamaan merupakan warisan tidak langsung dari tradisi skolastik Islam yang menjunjung tinggi akal.